Hai guys, selamat datang di channel G Extreme. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara bermain Lords Mobile untuk pemula. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian pahami atau ketahui. Bangunan yang ada di Lords Mobile dan kegunaannya. Pertama, bangunan produksi. Seperti namanya, bangunan produksi adalah bangunan yang secara eksklusif didedikasikan untuk memproduksi sumber daya untuk kota kalian. Terdapat total 5 bangunan produksi. Yang pertama ada tambang biji, pertanian, pabrik kayu, tambang batu, dan manor, yang masing-masing memproduksi biji, kayu, batu, dan emas. Yang kedua, gudang atau tempat penyimpanan. Berguna untuk melindungi sumber daya kalian kecuali emas dari penjarahan yang dilakukan oleh musuh. Terdapat kapasitas maksimal sumber daya yang dapat dilindungi di gudang sesuai dengan levelnya. Kemudian yang ketiga, kastil, adalah bangunan terpenting dalam game. Mengingat bangunan yang lain tidak dapat ditingkatkan melebihi level kastil saat ini. Fungsinya meningkatkan kapasitas pasukan di wilayah kalian, serta kekuatan dan jumlah bantuan. Setelah mencapai kastil level 5, kalian akan mendapatkan akses ke pos perdagangan. Selanjutnya, setelah mencapai kastil level 17, kalian akan mendapatkan akses ke harta karun. Dan pemimpin kalian juga dapat dieksekusi musuh, jadi selalu berhati-hati ketika kalian sudah mencapai kastil level 17. Yang keempat ada akademi. Akademi juga adalah bangunan yang sangat berguna dan penting. Kenapa? Karena, di akademi kalian itu dapat melakukan berbagai proyek pengembangan atau riset untuk mendapatkan peningkatan permanen pada wilayah kalian. Saya kasih saran untuk awal-awal itu kalian fokus aja pada riset ekonomi dan militer. Kelima, barak. Barak fungsinya untuk pelatihan pasukan atau laskar kalian. Nah, di barak juga ada beberapa tingkatan pasukan yang dapat ditingkatkan melalui riset di akademi. Selanjutnya yang keenam adalah benteng atau dinding kastil. Benteng atau dinding kastil adalah sumber pertahanan utama, untuk menghalangi calon penyerang yang ingin menjarah kota kalian. Dengan meningkatkan benteng, akan meningkatkan lebih banyak HP, dan juga dapat menampung lebih banyak jebakan. Nah, jebakan juga cukup efektif untuk menurunkan kekuatan musuh yang ingin menyerang. Jadi, walaupun musuh berhasil menjebol dinding, pasukan mereka itu juga akan banyak yang terluka. Dinding juga jika hancur akan meregenerasi dengan sendirinya, semakin banyak HP semakin lama juga masa regenerasinya. Yang ketujuh, kedutaan. Jadi fungsinya untuk menampung, membantu pasukan sekutu. Yang kedelapan, rumah sakit. Fungsinya untuk menampung pasukan atau laskar kalian yang terluka, ketika melakukan penyerangan atau ketika kalian diserang. Rumah sakit juga memiliki kapasitas maksimum. Jadi jika rumah sakit mencapai kapasitas maksimum, pasukan kalian itu akan langsung mati atau dikirim ke santuari. Yang kesembilan, penjara. Penjara terbuka ketika manor kalian sudah mencapai level 10. Penjara ini fungsinya untuk menawan atau ketika penjara level 17, kalian bisa mengeksekusi pemimpin musuh. Yang ke-10, pos dagang. Fungsinya untuk mengirim atau menerima bantuan sumber daya dari sekutu. Jadi semakin tinggi level bangunan semakin banyak bantuan maksimal yang bisa kalian dapatkan, dan semakin sedikit pula pajaknya. Kemudian yang ke-11, perlindungan. Fungsinya untuk menyembunyikan pasukan dan pemimpin kalian dari serangan musuh. Ketika kalian tidak memiliki shield, kalian itu bisa mengirim pasukan dan pemimpin kalian ke perlindungan, agar pemimpin kalian tidak ditangkap atau dieksekusi. Dan yang terakhir, bengkel. Fungsinya untuk membuat aksesoris atau gear kuat, yang akan membantu meningkatkan keterampilan semua pahlawan kalian. Untuk membuat aksesoris atau gear tersebut, kalian bisa mendapatkan bahannya dengan memburu monster atau membelinya di toko. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian masih belum paham atau tidak mengerti, silahkan tulis di komentar. Terima kasih, semoga membantu dan sampai jumpa.